Kepada Tuhan Yesus, tentunya kita ada di mana, di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kita ya. Amin. Untuk itu mari kita suarakan shalom yang besar ya. Shalom. Amin. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Shalom juga yang di Zoom. Selamat pagi. Ya, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Namun sebelumnya saya panggilkan anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Anak-anak nyanyi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, goyang, goyang anak-anak. Haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi sayang, disayang, hey, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak, yuk berdoa untuk anak-anak. Oke, kita mau berdoa ya. Siap semua ya? Oke. Kita lima tangan kita, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita ke arah mereka. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang Engkau saat ini sudah menghadapkan anak-anak kepada Engkau Tuhan. Dan mereka Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk mendengar firman-Mu dan menerima hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan bekerja atas mereka Tuhan. Roh-Mu yang berkarya atas mereka Tuhan. Roh-Mu mengurapi mereka dan jamalah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, supaya Roh-Mu bekerja bagi mereka dan bekerja bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang melayani mereka. Roh-Mu mengurapi mereka, memakai mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah mereka siap untuk menerima firman-Mu Tuhan dan hidup dalam firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Ya, kita siap memuji Tuhan ya. Siap ya? Siap memuji Tuhan? Ya, tim musik siap? Siap. Singer siap? Ya, kita semua siap ya. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa dulu. Kita mau mengucap syukur untuk Tuhan kita. Bapak, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Di pagi hari menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
karena sungguh Engkau amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa besarnya kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau tersedia bagi Engkau Tuhan. Biarlah roh yang menyala-nyala itu ada bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mengalami kebangkitan dengan Engkau Bapa di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlambat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dengan keadaan kami menghambat kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersukacita di tempat ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan di kayu salib bagi kami, sehingga membuat kemenangan demi kemenangan terjadi Tuhan atas setiap persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada kemuliaan besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap di pagi hari ini Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Bahkan Dia sungguh amat besar dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, kita percaya Tuhan buka jalan ya untuk setiap perkara yang kita alami. Oke. Haleluya. Yes Tuhan. Katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin Tuhan. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Katakan lagi, hey, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin Tuhan. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Sekali lagi dengan sukacita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin ya Bapak Ibu ya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu tak terselami Tuhan oleh kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, jalan-Mu tak terselami. Amin Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu ya Tuhan. Heran dan besar bagiku. Amin Tuhan. Tuhan. Amin Tuhan. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, yes Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karya-Mu besar dalam hidup kami, rancangan-Mu besar dalam hidup kami. Oh haleluya, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terbesar dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Engkau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Yes Tuhan, yes. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri ya, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Sekali lagi, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku, katakan sempurnalah kehidupan.
memperhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, berapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan, kami hidup Tuhan karena Roh-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa menjauh daripada Roh itu Tuhan. Roh-Mu itu yang menuntun kami Tuhan, Roh-Mu itu yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahkan Roh-Mu itu yang membebaskan kami Tuhan dari segala belenggu-belenggu Tuhan yang mengikat kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami mau selalu dekat dengan Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini tubuh kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami menyadari tanpa Engkau dalam hidup kami bukan siapa-siapa. Bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Maka aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, amin Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Amin Tuhan, yes Tuhan, dan kau dekat akan seluruh, yes Tuhan, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, yes Tuhan, dan berharga, sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, yes Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, yes, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, yes Tuhan, yes, yes benar Tuhan, sungguh besar Tuhan, benar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan, yes Tuhan, tidak bisa dibandingkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, karena terlalu besar pengorbananmu Tuhan bagi kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan, yes Tuhan, terima kasih Tuhan, yes terima kasih Tuhan, bagiku, sungguh indah, sungguh besar
terima kasih kepada Tuhan yang masih menolong kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk Roh-Mu yang suci yang menolong kami lewat puji-pujian yang sudah kami kumandangkan menjadi sebuah deklarasi iman dan keyakinan kami kepada Engkau Tuhan. Pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan demikian juga kami bersyukur terima kasih untuk Roh Kudus yang akan menolong kami, mengurapi kami semua. Baik hamba yang akan menyampaikan bagian firman-Mu, demikian juga dengan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan memampukan kami semua untuk mengerti, memahaminya. Dan Roh Tuhan jugalah yang menolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bersyukur kita sudah di Januari tentunya, tapi yang pasti minggu lalu Youth masih melakukan ibadah Natal, gitu ya. Bahkan di sekolah istri saya kemarin lusa, tepatnya hari Jumat, mereka juga masih melakukan perayaan Natal. Artinya adalah bahwa perayaan Natal tidak ditentukan oleh hanya di bulan Desember saja. Amin ya. Namun beberapa kali saya mengikuti perayaan Natal yang ada, itu ada dua bagian yang membuat saya tergugah untuk memahami lebih spesifik kehidupan daripada Yusuf ataupun kehidupan daripada Maria yang kita dibilang Bunda Maria. Nah, ini yang menjadi sedikit saya agak rada bingung dengan sebutan gitu kan, karena saya belum pernah mendengar kata yang dipakai untuk Yusuf. Biasanya kalau Maria selalu dibilang Bunda, begitu ya, Bunda Maria. Apakah itu mengikuti tradisi daripada Gereja Katolik atau Ortodoks, saya tidak tahu. Nah, apa namanya? Kalau panggilan kan biasanya kan kalau papa baru ada mama gitu ya, betul kan? Ada ayah, ada ibu, ada macan, ada pagan gitu kan, itu panggilan saya dengan istri. Tapi kalau bunda, masa yang laki-laki yang dipanggil panda? Kan enggak kan? Betul kan? Enggak kan? Kita sepakatnya manggil apa? Kalau Maria dipanggil Bunda Maria, terus Yusuf panggil apa? Kan enggak mungkin panda. Enggak mungkin ayam beb, itu masa dulu belum ada. Gitu kan? Tapi terserah lah. Ya, jujur sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada pembicara ataupun hamba Tuhan yang mensejajarkan Yusuf panggilannya apa? Ya, kalau sekali lagi, kalau Maria sudah sering kita mendengar dipanggil dengan Bunda Maria, betul ya? Yang saya katakan tadi bahwa beberapa kali ngikutin ibadah Natal, memang betul yang sebagai tema Natalnya secara khusus oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, itu mengambil Lukas 2 ayat 14 gitu. Tetapi saya belum mendapatkan atau menemukan ada yang menceritakan tentang katakanlah biografi daripada kehidupan Yusuf ataupun kehidupan Maria sebagai pribadi-pribadi yang dikenan Allah, yang berkenan kepada Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi orang tua secara fisik kepada
Yesus. Ya, di tengah-tengah aktivitas kita dalam pembacaan Alkitab 3 pasal, ya kan? Saya belajar dari kegagalan tahun lalu, karena kalau tahun lalu itu apabila ada sesuatu yang yang serak di hati saya, di pikiran saya, maka saya kejar terus, lupa untuk tanggung jawab untuk membaca 3 pasal, sehingga saya tidak berani melaporkan, gitu kan. Ya, puji Tuhan, ini agak lumayan bagus menurut saya, gitu kan, menurut saya, tapi nggak tahu dengan penilaiannya nanti. Ya. Jadi bagi kita pagi ini kita akan belajar, mencoba belajar apa yang saya dapatkan, gitu ya, tentang Yusuf dan Maria. Izinkan kalau tidak menyebut gelar kepada Yusuf ataupun Maria, bagaimana kondisi keberadaan mereka yang Tuhan izinkan sebagai orang tua daripada Yesus Kristus, yang Tuhan izinkan untuk mereka boleh ada bersama-sama dengan Sang Firman. Hari-hari yang mereka lalui seperti itu, dari satu hari ke satu hari yang lain, itu tentunya tidak seperti kita membaca teks-teks kitab suci yang nyaman-nyaman saja tanpa ada sesuatu yang mereka rasakan. Kita coba buka di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya tidak akan bacakan itu semua untuk kita. Ada Timur Multimedia? Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke 38. Yang pasti kita sudah pernah membacanya ini semua dan memahaminya. Yang jelas dikatakan di situ bahwa Maria didatangin oleh malaikat, begitu ya. Ayat 27 dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ini adalah suatu perjumpaan Maria kepada Allah melalui malaikat yang disuruh oleh Allah itu sendiri. Dan malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Allah berkenan kepada Maria untuk menjadi seorang ibu, atau diizinkan oleh Allah untuk menjadi perantara inkarnasinya Allah yang kuasa itu. Maria terkejut. Di satu sisi saya akan percaya dia senang. Wow, aku seorang wanita yang begitu luar biasa dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Ada banyak wanita yang lain yang seharusnya bisa ataupun yang lebih layak, tetapi aku yang diperkenan Tuhan. Sah dan wajar kalau dia merasa senang. Sama seperti ketika kita awal-awal mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Awal-awal ketika kita berkata bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup ucap pribadi, maka sukacita itu adalah sukacita yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sukacita yang bisa kita katakan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Amin. Halo? Kan begitu kan? Atau berbeda? Pas pertama ketemu mengalami Tuhan, kenapa aku ketemu sama Tuhan Yesus gitu. Tapi saya ingin percaya semuanya kita akan bersukacita, semuanya kita akan senang. Wah, pokoknya nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata deh. Tuhan Yesus itu baik, gitu kan?
demikian juga dengan Maria. Ketika malaikat itu datang dan menyampaikan isi hati Allah kepada Maria, pastilah dia senang. Tetapi di sisi lain, dia seorang wanita yang statusnya sedang bertunangan, gitu kan? Tentulah ada sisi sedihnya, sisi dilemanya. Loh, bagaimana mungkin? Dan itu kita bisa baca dalam bagian tadi. Aku kan masih seorang gadis, aku kan belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Terus kalau aku mengandung, lah Yusuf bagaimana sebagai tunanganku? Itu menjadi sebuah dilema bagi Maria, walaupun Alkitab tidak mencatatnya. Dan saya yakin percaya itu dilema bagi Maria. Bagaimana mungkin ini? Ini adalah apalagi Yahudi dengan budaya yang begitu ketat. Bagaimana mungkin dia akan mengandung tanpa seorang suami? Bisa-bisa menjadi kena hukumannya adalah hukuman rajam, dilempari oleh batu. Dan lagi pula pada saat itu tidak ada alat komunikasi seperti yang kita miliki sekarang. Kalau ada alat komunikasi yang kita miliki sekarang, mungkin saja dia bisa telepon langsung kepada Yusuf tunangannya, "Ayang beb," gitu kan, mungkin. Aku dapat ilham kah? Aku didatangi oleh malaikat, begini. Persoalan tidak ada. Gitu. Dan Maria serta Yusuf itu sekalipun statusnya tunangan, mereka tidak serumah. Gitu ya, mereka tidak serumah. Itu sama seperti apa yang diungkapkan dalam Yohanes pasal berapa itu? Pasal yang mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Yohanes berapa itu? Ya, seperti itulah. Ternyata kita semua sama-sama ingat tapi tak tahu alamatnya di mana. Budaya mereka adalah dua, ya dapat diskon 20 menit. Udah, pas ya? Oke. Tes 1 2. Ya, sudah. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Maria dan Yusuf itu sekalipun statusnya tunangan, tetapi mereka tidak hidup dalam satu rumah. Tes 1 2. Tes 1 2. Dicoba. Tes. Oke. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf. Buatan manusia. Pasti ada hang. Ya. Sekali lagi
izinkan saya menyampaikannya bahwa status tunangan daripada Yusuf dan Maria itu tidak membuat mereka tinggal di dalam satu rumah yang sama. Adat ataupun kebiasaan daripada Yahudi bahwa ketika mereka tunangan, maka si laki-laki terus mempersiapkan segala sesuatu untuk nanti dia boleh masuk dalam rumah tangga yang sewajarnya. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa ketika Maria mendapatkan kunjungan daripada malaikat, sekali lagi saya katakan bahwa satu sisi dia bisa saja senang oleh karena dari sekian banyak wanita dia yang dipilih oleh Allah. Tetapi di sisi lain ada rasa bimbang, ada rasa sedih, ada rasa bingung yang dialaminya oleh karena statusnya yang bertunangan itu. Bagaimana kelanjutannya? Seperti itu. Mari kita compare dengan keberadaan daripada Yusuf. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di ayat 19 dikatakan demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemoohkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikan dia. Jangan dikotak-katik lagi biar aja. Seberapa yang dapat aja, nggak usah dikotak-katik lagi. Puji Tuhan. Sekali lagi kata menceraikan ini bukan berarti mereka sudah menikah. Karena memang tunangan itu identik bagi mereka itu akan pasti jadi. Gitu kan? Sehingga di sini Yusuf supaya tidak malu pihak perempuan, mendingan diam-diam aku menceraikannya. Ya kalau kata orang sekarang diputuskan kan gitu ya. Sekali lagi luar biasanya adalah konfirmasi itu diberikan Allah kepada Yusuf melalui mimpi. Yusuf didatangi oleh malaikat tetapi di dalam mimpi. Ada perbedaan, Maria didatangi langsung oleh malaikat, tetapi Yusuf didatangi oleh malaikat untuk mengkonfirmasi bahwa yang dikandung oleh Maria itu bukan manusia biasa, bukan hasil hubungan dengan orang lain, tetapi itu adalah karena perkenanan Allah, Roh Kudus yang dikandungnya. Wajar seorang laki-laki, ya kan, punya sebuah kecemasan. Lah ini tunangannya sama aku, kok hamilnya lewat mana nih? Selama aku tunangan, aku nggak pernah ke rumahnya. Selama aku tunangan, aku tidak pernah aneh-aneh sama dia. Jangankan kami kumpul serumah, nonton bareng aja pun enggak, gitu kan? Belanja bareng aja pun enggak. Tapi kok bisa hamil? Kira-kira itulah kecemasan daripada seorang Yusuf. Saya punya teman
satu kampung, ya kalau bisa dibilang istilahnya orang Batak itu sapertandangan, sama-sama martandang. Bu Murni apa itu martandang, Bu Murni? Jadi satu kampung, satu sekolahan. Jadi kalau malam minggu sama-sama dari satu desa ke tempat desa lain, dari satu RT ke RT lain untuk martandang. Martandang itu apa ya? Ya kenalan sama cewek lain lah kisahnya gitu kan kisahnya. Jadi 98 kami ketemu, dia cerita bahwa dia ada niat untuk menikah gitu. Doakan aku, sahatnya kan itu. Cuman pacarku ini dia tidak mau kalau aku berkunjung ke rumahnya. Loh kenapa, saya bilang kan? Nah itu nggak tahu. Jadi coba saya ya bukan konseling sih, nanya-nanya dia. Apakah mungkin efek daripada pergaulannya sehingga dia punya masa lalu yang tidak baik? Nggak tahu juga katanya. Jadi saya tanya lagi sama dia, seandainya apabila calonmu ini sudah tidak virgin lagi, bagaimana sama kamu? Waduh, Sahat jangan diomongin itu dulu, saya nggak siap untuk menerimanya. Dia bilang begitu kan. Paham maksudnya? Apalagi ini Maria sudah mengandung. Yang tentunya si Yusuf sudah punya persepsi yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, tetapi oleh karena Roh Kudus yang mengingatkan kepada dia dalam mimpi, akhirnya kita bisa melihat sama-sama bahwa keinginannya untuk menceraikan Maria itu batal. Dia menerima Maria dengan apa adanya. Karena dia yakin, sekalipun itu lewat mimpi, bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara kepada dia. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, persoalan yang lain adalah setelah Yesus lahir. Apakah semuanya berjalan dengan mulus? Apakah Yusuf dan Maria bisa dikatakan mendapat privilege yang baik? Sedangkan ketika Yesus dilahirkan, mau dilahirkan, itu saja sudah sangat-sangat tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Saya nonton film The Child Christ, The Child Christ, kira-kira seperti itu. Ya juga ya. Di situ saya katakan tadi bahwa saya akhirnya berusaha mencari sisi lain daripada keberadaan Yusuf dan Maria ketika diperkenan Allah untuk menjadi orang tua daripada Sang Mesias itu sendiri. Tidak ada privilege yang mereka dapatkan, tidak ada hak istimewa yang mereka temukan di dalam kehidupan mereka. Tempat yang mereka dapatkan untuk melahirkan Sang Mesias itu pun adalah tempat yang tidak sewajarnya. Walaupun dikatakan kandang domba, jangan kita berpikir kandang itu seperti kebanyakan atau jangan seperti di Indonesia gitu kan. Yang kandangnya ya gimana gitu. Tapi berbeda, alamnya berbeda, kulturnya berbeda, situasinya berbeda. Jadi kandang yang ada yang ketika Yesus dilahirkan itu tidak sehina seperti yang ada di Indonesia. Setuju ya? Amin. Jadi sekali lagi, Yusuf dan Maria ketika diperkenan oleh Allah menjadi orang tua bagi Sang Mesias, bukan semata-mata mereka akhirnya menikmati keistimewaan yang lain. Ternyata enggak.
Dan itulah awal pertama yang dikatakan dalam Alkitab, Yesus dilahirkan di kandang. Susah. Bahkan tidak ada bidan yang kompeten, tidak ada fasilitas yang kompeten, yang baik untuk melahirkan Sang Mesias itu sendiri. Sungguh sangat tidak nyaman. Itulah yang didapatkan oleh Yusuf dan Maria. Padahal, sekali lagi, Allah memperkenankan mereka menjadi orang tua bagi Sang Mesias. Allah memperkenankan Yusuf dan Maria menjadi sarana inkarnasi Allah itu sendiri. Kemudian kita lihat di bagian lain, bagaimana kebimbangan, bagaimana kesedihan, bagaimana bisa dibilang sebuah dilema bagi Yusuf dan Maria yang diperkenan oleh Allah ketika menjadi orang tuanya. Saya yakin percaya Yusuf dan Maria pun, saya yakin percaya mereka di kebimbangan yang sangat. Bagaimana mendidik, membesarkan, mengasuh Sang Mesias itu sendiri. Bagaimana hikmat apa yang akan saya dapatkan untuk bisa membesarkan Sang Mesias ini. Hikmat bagaimana yang bisa aku terapkan untuk bisa kepada Sang Mesias ini. Karena Yesus dikatakan dalam Yesaya sebagai nubuatan adalah penasehat ajaib. Betul kan? Yusuf dan Maria dengan segala keterbatasannya, mampukah dia untuk menasihati sang ajaib? Yang dibilang sang ajaib tadi itu, penasihat ajaib tadi itu. Demikian juga kalau kita lihat di dalam setelah Yesus lahir. Pasal 2 Matius pasal 2 ayat 13 dan selanjutnya. Setelah orang-orang Majus datang mengunjungi Maria dan Yusuf, melihat Sang Mesias itu ada, para Majus mempersembahkan apa yang termahal, yang terbaik dari negaranya. Itu mungkin bagi Maria dan Yusuf, wah iya ya, gak sia-sia. Sebuah keistimewaan yang mungkin mereka dapatkan, bahwa ada orang yang tidak dikenal, ada orang yang tidak diketahui siapa statusnya, ada orang yang jauh dari sana tapi datang untuk melihat Sang Mesias, anak mereka ini, dan mempersembahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ayat 13 dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kegelisahan itu muncul lagi, kegundahan itu ada lagi, kebingungan itu ada lagi. Ini bagaimana? Kan Mesias sudah lahir. Seharusnya tidak ada masalah, seharusnya tidak ada persoalan yang kuhadapi. Tetapi kenapa ada orang-orang tertentu yang akan membunuh anak ini? Sementara ada orang dari negeri jauh yang datang ke sini untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami. Tetapi kenapa ada orang yang lain yang berusaha untuk membunuh anak ini? Itu adalah sebuah kegelisahan yang sangat bisa dapat dialami oleh Yusuf dan Maria. Kalau mereka berjalan atau pergi dari Bethlehem menuju Mesir, itu punya privilege, punya hak istimewa, masih mending. Tapi kendaraan yang mereka miliki adalah kendaraan kebanyakan yang pada masa itu, yaitu keledai ataupun unta. Artinya
mereka tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Masih lebih baik lagi Elia. Ketika Elia mau naik ke surga, Allah mengutus atau mengirim yang namanya kuda berapi. Betul? Pernah baca kan? Kenapa Sang Mesias nggak ada? Harusnya Sang Mesias punya itu. Tetapi itu tidak dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Mereka hanya melakukan sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Meninggalkan Bethlehem, pergi ke Mesir dengan tidak ada kendaraan yang super mewah. Bukankah itu sebuah dilema bagi mereka? Aku yang dikatakan orang tua Sang Mesias, apa yang kudapatkan? Privilege apa yang aku punya? Ini pun aku harus berjalan jauh meninggalkan Bethlehem ini menuju Mesir. Kenapa harus mau dibunuh? Apa salahku? Bisa saja Yusuf dan Maria berkata seperti itu. Itulah realita hidup yang dijalani oleh Yusuf dan Maria. Kalau pakai permadani masih enak ya. Ya kan, cerita permadani pernah dengar kan? Ya, bisa berapa meter kalau berapa meter tuh, 2x2 ya. Bisa terbang begitu kan. Siapa tahu ada yang mengklaim di kitabnya bahwa Yesus pernah naik permadani. Siapa tahu kan mengklaim gitu. Kasih info ya. Kasih info kepada saya karena saya pernah mendengar ketika di kitabnya katanya ketika Yesus masa kanak-kanak, Yesus membuat burung dari tanah, maksudnya membuat burung dari tanah, kemudian ditiupkan tanah yang dari burung dari tanah tadi itu, dan burung itu bisa terbang. Pernah dengar cerita itu? Pernah apa pernah? Iya, itu di kitab sebelah, katanya seperti itu. Ya, itu pun saya dapatkan ketika saya pulang dari Kalimantan Timur, dari Balikpapan tepatnya 1999, naik Kambuna menuju Belawan. Ya, kalau 1993 dari Belawan saya ke Balikpapan, tiket 350.000, saya di kelas 2, itu 1993. Tapi puji Tuhan di 1999 tiket 350.000, saya di ekonomi deck tanpa kasur. Harganya sama, kelasnya berbeda. Dan kami ada di bawah tangga itu ada 6 orang, saya dan satu kampung saya juga yang lebih senior dari saya. Kemudian ada 4 lagi laki-laki dan 2 ibu-ibu. 2 wanita, 1 ibu, 1 saya belum tahu. Mungkin gadis, karena dia baru wisuda dari IAIN Samarinda ini. Keesokan harinya kami cerita, dan dia berkata seperti itu. Dan bahkan dia katakan bahwa Torah, Jabur, Injilnya Kristen itu sudah disempurnakan dalam kitab kami, katanya seperti itu. Jadi saya tanya, kalau memang disempurnakan, kisah yang disebutkan di dalam kitabnya ibu atau mbak itu sama nggak dengan kisah yang kami miliki? Contoh, kalau memang sama Yesus Kristus itu dengan yang mbak sebut Isa Al-Masih, kalau di Injil kami disebutkan bahwa Yesus Kristus itu adalah dia lahir di kandang domba. Bagaimana dengan kitab ibu? Kalau beda berarti itu nggak disempurnakan, malah diselewengkan. Saya bilang begitu. Terakhir saya bilang, ending daripada Yesus Kristus dalam Injil kami, dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Bagaimana dengan kitab ibu?
Oh enggak, dia diserupakan, dia digantikan. Kan enggak mungkin sang yang Al-Masih itu mati. Saya jawab lagi, berarti tidak disempurnakan, tetapi diselewengkan. Ketepatan saya bawa kitab Gideon yang dicetak oleh The Gideon, yang ada hanya Matius sampai Wahyu, kemudian ada Mazmur dan Amsal. Ketepatan dia mau turun di Surabaya, saya bilang, Mbak coba cek dan dicek, benar nggak Injil yang ini sama dengan Injil yang Mbak maksud disempurnakan itu? Saya kasih, karena dia mau turun, dia juga nggak ada perdebatan yang lain. Tapi dalam hati juga, syukur pas hari terakhir dan jam-jam dia mau turun, karena ada 4 lagi saudaranya yang laki-laki. Siapa tahu salah-salah sangka, gitu, salah-salah apa gimana gitu kan. Bisa-bisa saya dilempar dari kapal gitu. Dan itu yang saya jawab sama mereka. Artinya sekali lagi bahwa dalam hal ini ketika Yusuf, Maria dan juga Sang Mesias itu keluar dari Bethlehem menuju Mesir, dan sebaliknya kalau kita baca sampai terakhir di ayat di ayat 19 Matius pasal 2 itu, ketika dari Mesir juga Yusuf mimpi didatangin oleh malaikat untuk menyuruh kembali ke Israel, mereka pun tetap melakukan perjalanan itu bukan dengan privilege yang istimewa. Tidak ada hak istimewa bagi Yusuf, Maria dan juga Yesus Kristus untuk melakukan perjalanan dari Mesir sampai kepada Israel kembali. Semuanya dilakukan, dijalani dengan kondisi dan keadaan yang tidak istimewa. Sebuah paradoks yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Seorang orang tua yang punya kesempatan untuk mendidik Sang Ilahi, tetapi tidak bisa menikmati apa yang seharusnya Sang Ilahi itu lakukan. Gak ada yang mewah-mewah, gak ada yang indah-indah di dalam kehidupannya, malah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itulah yang dialami oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih, kembali kalau kita lihat lagi, kita lihat Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dikatakan demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, apa dikatakan? Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semakin besar, usia 12 tahun dibawa Yusuf dan Maria untuk beribadah. Mungkin karena saking ramainya situasi tersebut, ketika mereka pulang, ya nggak mungkin yang usia 12 masih dipegang-pegang tangannya gitu kan.
Karena usia sudah 12 tahun, tentulah bisa berjalan sendiri, bisa mengikuti dari belakang, seperti itu. Akan tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dan Maria tidak memperhatikan kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Wow. Mereka cari ke keluarga-keluarga mereka. Ada enggak Yusuf di sini ketinggalan? Sebagai orang tua, loh, dia Mesias, dia sang ilahi. Loh, kok bisa seperti ini? Buat aku bunda saja. Ya, jujur Bapak Ibu, masa-masa saya SMP itu di tempat kami itu ada istilah yang dibilang dengan sporing. Sporing itu meninggalkan rumah karena kenakalan, gitu kan? Tapi di sini Yesus bukan karena sporing, tapi dia karena tertinggal di Bethlehem. Yang saya mau sampaikan adalah inilah situasi, kondisi keadaan Yusuf dan Maria sebagai orang tua daripada Yesus, yang tentu tidak semuanya nyaman-nyaman saja, tidak semua enak-enak saja. Ada hal-hal yang tidak baik bagi mereka, dan nyaris hari demi hari yang mereka lalui selalu kegelisahan, selalu yang namanya kontradiksi satu sama lainnya. Di satu sisi anak mereka adalah sang ilahi yang bisa melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi di sisi lain mereka tidak melihat secara kasat mata bahwa situasi itu mereka didapatkan. Ini kondisi yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tragis. Begitu kan? Belum lagi ketika Yesus mengajar, kemudian datang orang tuanya. Ada orang berkata, itu loh orang tuamu sedang mencari engkau. Yesus berkata, siapakah ayahku, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Saya yakin percaya Yusuf dan Maria pasti mendengar kata-kata itu. Gimana perasaannya gitu? Masa sih nggak tahu kalau aku ini orang tuanya? Kok bisa-bisanya siapa sih ayahku? Siapa sih saudaraku? Siapa sih ibuku? Di tengah-tengah kerumunan orang yang ramai ini, mereka mendengar kalimat itu. Mereka mendengar kata-kata itu. Itu adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan bagi Yusuf ataupun Maria. Ketika anak kami yang kedua ini masih usia SD, kami jogging, gitu kan? Karena jogging, kami mau melewati rumah besar dan memang gerbangnya juga besar. Tiba-tiba anak kami ini bilang, sebentar ya, saya mau masuk ke rumah dulu. Gitu. Bapak dan mamanya usil juga. Ketika anak kami melewati kami dan diam ke sebelah kiri, ke pagar, ke gerbang rumah besar itu, saya ngomong sama istri, sabar ya Ma, kalau nggak diakuin. Istri saya juga ngomong, ya sabar juga ya Pak ya. Ya maklum lah kondisi kita begini, gitu kan. Melihat candaan kami, anak kami merasa gitu kan, wah ini seakan-akan gimana gitu. Akhirnya dia datang sama kami, malah dia yang nangis. Maaf Pak, maaf Ma, kan cuma bercanda aja ya. Enggak mungkin lah aku lupa sama Mama, enggak mungkin lah. Udah. Yang akhirnya kami sibuk untuk menenangkan hatinya supaya jangan nangis. Gitu kan. Ketika sudah reda, kami pastikan. Jadi aku bapakmu kah? Iya. Ini mamamu? Iya. Terima kami kenyataannya? Iya. Itu suatu kondisi yang ada. Hanya bercanda saja sudah begitu gitu kan. Apalagi Yesus berkata itu di depan banyak orang, siapa ibuku, siapa saudaraku. Sesuatu yang tidak mengenakan bagi Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Sekali lagi yang mau saya bilang, itulah realita yang dihadapin
oleh Yusuf dan Maria. Demikian juga dengan kita. Bukan berarti ketika kita percaya kepada Kristus, bukan berarti ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi, bukan berarti ketika kita berkata bahwa Yesus adalah penguasa tunggal atas hidupku, maka segala sesuatunya itu akan berjalan sesuai dengan maunya kita. Bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa Yesuslah penjuru hidupku, bahwa kita berkata bahwa Yesuslah yang menjadi nakoda hidupku, bukan berarti kita akan terus berjalan di kedamaian. Bukan berarti kita terus berjalan sesuai apa yang maunya kita. Tetapi kita diizinkan Tuhan dengan segala lika-liku persoalan hidup yang kita jalani. Bahkan ketika kita berkata, oh Tuhan, aku sudah sekian lama berdoa bergumul untuk masalah-masalah ini, untuk persoalan-persoalan yang kuhadapi ini, kenapa hingga sampai saat ini tidak kunjung selesai-selesai juga persoalannya? Yusuf dan Maria hingga akhir hidup daripada Yesus di bumi ini, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus dikuburkan, Yusuf dan Maria pun tidak mendapatkan sesuatu yang indah-indah sebagai orang tua Sang Mesias. Apakah kita akan menuntut? Tapi mari kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria ini. Mereka diperkenan Allah untuk menjadi orang tua daripada Mesias. Tetapi sekali lagi, mereka tetap tegar dalam realita hidup. Amin. Mereka tetap tegar dalam realita hidup. Ya, statusku memang sebagai orang tua Mesias, tetapi realita hidupku tidak seindah yang bisa kubayangkan sebagai orang tua Sang Mesias itu sendiri. Aku tidak mempunyai hak istimewa. Aku tidak mempunyai segala sesuatu yang seharusnya bisa kubanggakan kepada banyak orang. Aku tidak punya harta yang banyak. Aku tidak punya relasi yang banyak. Aku tidak punya usaha-usaha yang luar biasa. Tapi yang jelas, Yusuf dan Maria tetap tegar dalam realita hidupnya. Yang kedua yang saya dapatkan akhirnya dari biografi Yusuf dan Maria ini, mereka tetap teguh dengan kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Amin. Yusuf dan Maria tetap teguh apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Itu mereka yakin bahwa Allah yang memberikan kepercayaan itu, maka mereka juga harus setia untuk menjalankannya, untuk mengerjakannya di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan saya memperhatikan akhirnya Yusuf dan Maria tetap setia hingga akhir. Kiranya itu juga yang menjadi bagian daripada kita. Kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, yang sudah menjadikan bahwa Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita pun harus bisa sama seperti Yusuf dan Maria, tetap setia hingga akhirnya, tetap percaya apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi, keberadaan, kehidupan kita masing-masing, keluarga kita, tetap setia dengan apa yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur, terima kasih pada Engkau Tuhan yang sudah mengizinkan kami pada kesempatan ini untuk belajar dari biografi Yusuf dan Maria yang Tuhan perkenan sebagai orang tua ketika Yesus Kristus ada di muka bumi ini, ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami juga punya sikap seperti Yusuf Maria. Situasi boleh tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, keberadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi mereka tetap setia berpegang teguh kepada kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka tetap tegar dalam menjalani realita hidup yang Tuhan izinkan mereka jalani, dan mereka tetap setia sampai pada akhirnya. Tuhan, demikian juga dengan kami sebagai orang-orang percaya yang hidup pada masa kini. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah izinkan kami
untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami secara pribadi. Kami bersyukur untuk Roh Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadikan Kristus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk berpegang teguh dengan kepercayaan, dengan keyakinan yang sudah Tuhan izinkan kami ikrarkan. Berikan kami ketegaran hati, ketegaran sikap untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan izinkan kami lewati. Dan biarlah semuanya itu kami boleh mengakhirinya oleh karena pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Biarlah Roh Tuhan yang terus bekerja kepada kami semua, menolong kami semua, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan ya. Ya, saya memberi kesempatan untuk yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang baru milir ya dari kampungnya, atau ada sesuatu lah yang didapat gitu. Saya persilakan untuk maju ke depan menyaksikan kebaikan Tuhan. Oke. Ya, enggak ada ya. Oke. Ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Intinya bahwa Tuhan terus bertakhta di atas setiap rumah tangga kita ya. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mencintai pasangan kita apa adanya ya. Amin ya. Aku ingat banget gitu waktu Kak Aping kesaksian di ibadah keluarga gabungan gitu. Sekalipun aku ingat banget loh Kak. Mungkin Kakak lupa tapi aku ingat. Sekalipun kami sekarang dalam situasi mungkin kekurangan, tidak apa-apa ya Kak, ekonomi, tapi aku tetap mencintai suamiku. Seperti itu luar biasa ya, itu luar biasa loh. Biasanya tuh kalau orang dunia, orang yang tidak mengenal kebenaran sih bisa aja pikirannya macam-macam gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan terus bertakhta di atas rumah tangga kita ya. Amin ya. Tuhan mau menyempurnakan kita sama seperti Tuhan Yesus sempurna. Iya. Oke, kita akan mendengar pengumuman. Persembahannya dipersiapkan ya. Yang menyampaikan pengumuman. Shalom. Selamat pagi menjelang siang bagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman di tanggal 21 Januari 2024. Kita akan bersama-sama lihat di layar slide-nya. Yang pertama, ya, ini merupakan laporan keuangan dari pembangunan gereja ya. Pembangunan gereja di tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita lihat Bapak Ibu bersama-sama pemasukan, total pemasukan itu jumlahnya 168.400 ya sekian rupiah. Ini merupakan yang total itu merupakan didapat dari saldo tahun 2022 ditambah dengan pemasukan di tahun 2023. Pemasukan dari tahun 2023 itu terdiri dari persembahan mingguan yang Bapak Ibu berikan, PK,
proposal, janji iman, dan penjualan kaos. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slide itu. Jadi totalnya itu yang tadi saya sampaikan 168.401 sekian rupiah. Ya. Di bawahnya itu ada pengeluaran. Total pengeluaran itu 123.846 400 berapa itu? 405 rupiah. Jadi ini pengeluarannya berupa biaya pembangunan tahap 1, pembangunan ruang sementara ya. Ini yang di lantai 2 untuk anak-anak sekolah minggu. Cat dinding, progres pembangunan tahap 2, biaya perawatan lahan parkiran dan lain-lain. Jadi total pemasukan dikurangi pengeluaran, jumlah saldonya itu 44.555.251 rupiah. Ini Bapak Ibu kalau masih bertanya tentang pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran bisa bertanya langsung pada bendahara dari pembangunan gereja. Anggaran yang dibutuhkan ini, sisa anggaran itu kan sisa 44.555.251 rupiah itu untuk progres tahap kedua itu masih kurang ya, masih kurang. Jadi minta partisipasi dari Bapak Ibu untuk doa dan dana, karena untuk progres tahap kedua itu dari panitia pembangunan gereja itu kalau kita lihat bersama-sama di lantai 2 itu dinding-dindingnya sudah naik, sudah berdiri, tinggal untuk pemasangan atap ya. Jadi butuh biaya yang cukup besar. Tadi saya dengar kisi-kisinya sekitar 100 jutaan itu untuk pemasangan atap ya. Itu pemasangan atap saja, jadi belum yang lain-lain, finishing dan lain-lain. Jadi kita bersama-sama dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gereja kita di tempat ini, supaya ke depan dalam tahun ke depan nanti kita bisa beribadah, karena lantai ini kita pakai untuk sementara untuk beribadah, karena lantai atas nanti kita pakai khusus untuk ibadah raya ke depan. Jadi tetap dukung dalam doa dan anggaran ya Bapak Ibu ya. Untuk pembangunan kedua ini pelayanan yang rutin kita laksanakan di tiap minggunya. Yang pertama itu ada pelayanan keluarga. Ini terus diingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam komunitas keluarga. Ini komsel kita laksanakan setiap minggu. Hari Rabu jam 19.00 atau jam 7 malam di tempatnya masing-masing. Ini Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ada 5 komsel. Komsel Sion, Harmonis 1, Harmonis 2, Komsel Kolose, dan Komsel Lojanan. Kalau belum Bapak Ibu yang belum bergabung bisa lihat di slide ada nomor kontak person dari masing-masing koordinator komsel. Lanjut ya, masuk di pelayanan pinggiran kota. Pelayanan pinggiran kota ini ada 2 tempat. Yang pertama di daerah Lobua, yang kedua di daerah Tanah Merah. Di daerah Lobua itu komselnya setiap Jumat jam 17.00 atau jam 5 sore. Kalau di Tanah Merah itu setiap hari Sabtu jam yang sama 17.00 atau jam 5 sore. Silakan Bapak Ibu yang punya sanak saudara ya yang berdomisili di sekitar Tanah Merah dan Lobua bisa bergabung bersama-sama dalam pelayanan pinggiran kota. Lanjut. Berikutnya ada Tom Community. Untuk Tom Community ini untuk tanggal 27 Januari 2024 akan dilakukan kunjungan. Untuk jam dan titik kumpulnya akan diberitahukan lewat grup Tom Community.
Jadi ingatkan bagi yang sudah terlibat Tom Community, tanggal 27 Januari itu ada kunjungan. Untuk jam dan titik kumpulnya akan diberitahukan lewat grup Tom Community. Lanjut. Ya, ini informasi untuk ibadah raya kita di minggu depan. Ibadah raya kita yang pertama itu dilaksanakan jam 09.00 untuk orang tua dan karyawan, bersamaan dengan minggu ceria di lantai 2 juga 09.00, dan di sore harinya jam 17.00 untuk profesional muda mahasiswa, itu ibadah youth. Itu aja pengumumannya. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama hadir mengikuti ibadah raya di pagi hari ini, bisa berdiri. Kalau ada kiri kanan kita bisa lihat bersama-sama. Nggak ada ya? Ya, gini itu aja pengumumannya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kasih. Ya, Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan kita. Sudah dapat amplop semuanya ya? Oke, sudah ya. Yeay. Haleluya. Dalam dalamnya kasih setiamu Tuhan. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh haleluya, amin. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setia, amin. Tak dalam kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan yes, amin Tuhan, aman dan sejahtera walau
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh indah Tuhan saat kami bersama dengan Engkau. Saat Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau sungguh membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang Kau nyatakan di atas kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami pada hari ini sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kepada Engkau Tuhan persembahan kami Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan kami ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami berikan dengan sukacita Tuhan, karena ini adalah berkat daripada-Mu. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan, memakainya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini disebarluaskan Tuhan sampai Injil-Mu diberitakan ke seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memberkati kami. Dan kami akan percaya bahwa kami akan Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau akan berkati kami dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Dalam segala keluar masuk kami Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Kami percaya bahwa dalam pekerjaan kami Engkau memberkati kami Tuhan. Dan memberkati kami dalam berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Roh-Mu Tuhan yang terus menyertai kami dalam seluruh keluar masuk kami Tuhan. Berkat-Mu terus menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami sudah memberikan hidup kami kepada Engkau. Pakailah kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang lebih besar. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkat-Mu yang menyertai kami dalam seluruh keluar masuk kami Tuhan. Dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang bekerja atas kami, mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah anugerah-Mu Tuhan menyertai kami dalam seluruh keluar masuk kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Engkau menyertai kami sampai pulang kami, sampai ke rumah kami dengan selamat, dan kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Salam dan begini saudara. Tuhan berkati-Mu.